Halo semuanya. Kami dari kelompok Tangan Geng. Di sini kami akan memperjelaskan tentang asal-usul suku Padang. Nah, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Manatap, saya akan menceritakan cerita rakyat suku Padang atau Minangkabau. Saya Victor Manahagu, saya di sini akan menjelaskan tentang asal-usul suku Padang atau Minangkabau. Saya Ali Pramana, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan dan tarian khas Padang. Saya Fariza, saya akan menjelaskan tentang rumah adat dari Padang atau Minangkabau. Saya Rafael Pawianda, saya akan menjelaskan tentang pakaian dari Minangkabau. Sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi asal-usul suku Minangkabau. Nah, Minangkabau atau disingkat dengan Minang adalah kelompok etnis asli Nusantara yang wilayahnya persebaran. Kebudayaannya meliputi wawasan yang kini masuk ke dalam provinsi Sumatera Barat atau kecuali Kepulauan Mentawai, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pesisir barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan negeri Sembilan Malaysia. Dalam sebuah legenda yang beredar sejarah, nama Minangkabau sendiri berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-16 untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa. Masyarakat setempat untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau Jawa milik pasukan Majapahit. Pada waktu itu, pasukan Majapahit disebut membawa seekor kerbau yang besar dan agresif. Sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor anak kerbau yang lapar. Namun, mereka memasang sebilah pisau pada masing-masing tanduk atau pada anak kerbau tersebut. Alhasil, anak kerbau dengan sebilah pisau di tanduknya mampu mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Namun, Minangkabau kemudian menjadi terkenal akibat peristiwa peperangan tersebut. Demikianlah seperti diceritakan dalam buku Prasmanan di dalam Perbedaan Budaya oleh Retno Widaya Sutudi. Sekian dari saya. Rumah adat Padang. Rumah gadang adalah rumah tradisional dari suku Minangkabau. Menurut bentuknya, rumah adat ini disebut rumah gonjong atau rumah bagonjong karena bentuk atapnya yang bergonjang, runcing, menjulang seperti tanduk kerbau. Jika menurut ukurannya, tergantung pada jumlah lancarnya atau luas dari depan ke belakang. Sedangkan ruangan yang berjajar dari kiri ke kanan disebut ruang. Rumah yang berlanjar dua dinamakan lipek pandan atau lipat pandan. Umumnya lipek pandan memakai dua gonjong. Rumah yang berlanjar tiga disebut balah bubuang atau belah bubung. Atapnya bergonjong 4, sedangkan yang berlanjar 4 disebut gajah maharam memakai gonjong 6 atau lebih. Fungsi dari rumah gadang sendiri akan warna yang merupakan gambaran umum dari kehidupan masyarakat Minang kalau secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah gadang memiliki dua fungsi tersendiri. Fungsi tersebut adalah 1. Fungsi adat. Sebuah rumah gadang merupakan rumah utama yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau yang diikat oleh suatu suku tertentu. Sebagai rumah utama, rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara adat. 2. Fungsi keseharian. Rumah gadang merupakan wadah yang menampung kegiatan sehari-hari dari penghuni rumah gadang adalah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga besar dengan segala aktivitas mereka. Dan ada pembagian ruang di dalam rumah gadang, yaitu public, semi-private, dan Di sini saya akan menjelaskan makanan dari khas Padang, yaitu gulai masin ikan. Gulai masin ikan atau gulai pange masin atau cukup pange masin adalah salah satu hidangan yang berasal dari Sumatera Barat. Hidangan ini merupakan varian dari gulai yang bahan dasar utamanya adalah ikan. Ikan yang digunakan bisa ikan air laut, ikan air tawar. Tetapi yang umum dipakai antara lain tongkol, tenggiri, kakap, dan ikan emas. Ciri khas yang menonjol dari hidangan ini adalah warna kuahnya yang kuning, kental, yang muncul karena memiliki rasa kompleks mulai dari gurih, sedikit asam, sedikit manis, sedikit asin, dan pedas terdapat dalam hidangan ini. Selain itu, semua bagian dari ikan bisa digunakan dalam hidangan ini, baik utuh atau hanya beberapa bagian. Yang memiliki bagian paling favorit yang disukai masyarakat adalah bagian kepala ikan. Dan di sini saya akan menjelaskan tarian dari khas Padang, yaitu
tarian lilin. Tari lilin juga sudah terkenal sampai berbagai pelosok negeri. Dari dulu kala tari ini banyak dilakukan pada malam hari dan hanya di lingkungan istana saja. Atribut yang digunakan adalah lilin, tidak jarang dilengkapi dengan piring kecil. Fungsi awalnya sebagai rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa atas berkatnya yang didapat. Namun sekarang bisa dinikmati masyarakat luas guna memeriahkan upacara adat. Selain itu, tarian ini untuk menyambut tamu penting. Tarian ini cukup unik dan atraktif karena sang penari akan mengusapkan nyala lilin supaya tidak padam. Adat namun sekarang bisa dinikmati masyarakat luas guna memeriahkan upacara adat. Saya akan menjelaskan tentang cerita rakyat suku Padang atau Minangkabau, yaitu Danau Singkara. Indra adalah seorang anak rajin dan penurut yang tinggal bersama orang tuanya yang miskin. Namun, dia memiliki nafsu makan yang besar. Masalah muncul ketika musim packing berlangsung berbulan-bulan. Selain ubi-ubian dari hutan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Indra pun memahami keadaan orang tuanya dan terus membantu mereka untuk mencari makan di hutan atau mencari ikan di laut. Sebelum pergi ke hutan atau ke laut, Indra tidak pernah lupa memberi makan ayam kesayangannya yang bernama Taduang. Setiap kali dia pulang, Taduang selalu menyapanya dengan berkokok. Suatu hari, ayahnya pulang dengan membawa ikan yang cukup untuk mereka bertiga makan. Ibu Indra sudah memasak ikan menjadi pange, tetapi Indra tak kunjung pulang, sehingga mereka mulai makan siang tanpa. Muncul perasaan sedih saat mengetahui hal itu. Indra pun meninggalkan rumah dan duduk di atas batu ditemani ayah kesayangannya. Ibu dan ayah tidak menyayangiku. Mereka tega tak menyisakan sedikit pun makanan padahal aku lapar. Taduang si ayam tersebut mengepakkan sayapnya sampai benar-benar terbang, bahkan membawa Indra dan batu yang dia duduki terbang. Semakin tinggi mereka terbang, batu itu jatuh ke tanah, membentuk bukit di tepi laut hingga membentuk Danau Singkara. Saya akan menjelaskan pakaian adat Minang untuk lelaki. Pakaian adat Minang Kabau untuk pria bernama penghulu. Pakaian ini hanya digunakan oleh para ketua adat atau orang-orang yang memang berhak memakai pakaian adat itu. Pakaian adat ini terdiri dari beberapa perlengkapan, diantaranya adalah data atau daster. Penutup kepala tersebut dari kain berwarna hitam gelap. Cara memakai dengan dililit agar membentuk kerutan. Kerutan ini melambangkan bahwa seseorang tua ketika memutuskan sebuah perkara dahulu mengurut dahinya terlebih dahulu agar bisa mempertimbangkan segala sesuatu dengan adil. Deta dibagi menjadi 5, deta raja untuk raja, deta gadang, deta salua batimbu untuk penghulu, deta ame, dan juga deta cili manurun. Lengkapan dari baju Minang ialah baju, sarawak, sasamping, cawek atau ikat pinggang, sandang, dan juga keris dan tombak. Terima kasih dan sampai jumpa di hari esok. Dadah. Baik, sekian dari penjelasan kami tentang suku Padang atau Minangkabau. Jika ada salah kata atau yang kurang benar dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya.